Terima kasih. Tadi ada beberapa intirot. Yang pertama tadi dari Najmul Ulum yang bilang katanya saya kurang banyak baca kitab ya. Coba kita baca bersama-sama ibarat dari Najmul Ulum tadi, yaitu dalam Muhnil Muhtaj ataupun dalam syarahnya Minhaj yang lain itu banyak. Di sini dikatakan begini, wahina idin lau taroka al majruha, tariknya ini jarihnya sendiri, ila jajarhin muhlikin lahu famata minhu wajaba al kisosu. Ibarat ini kalau mau dibawa ke kasus kita jelas jauh banget. Karena apa? Dalam kasus yang ada dalam Muhnil Muhtaj ini, sebelum dia tarkul ilaj, tidak mengobati orang majruh, dia jelas-jelas melakukan fi'lu rupani jirohah, maka jelas ada ikhdasu fi'lin muhlikin, maka tidak pas kalau kita bawa ke ranah kasus kita. Kemudian dari Najmul Ulum ingin meminta saya membacakan ibarat yang tadi, nanti saya tambahin juga dari banyak madhab yang lain, bahwa dalam kasus yang saya baca tadi itu bukan sekedar apa namanya itu nggak memberi makan terus dia nggak apa-apa, tapi memang benar-benar sampai mati. Saya bacakan ulang. Wal halusaniyah, sebenarnya bukan ini ibaratnya, ini salah notulennya. Ibaratnya dalam Hawi, bukan mausu'ah. Saya nggak pakai kitab kontemporer saya. Hawi, tolong ditampilkan ini Hawi. Saya nggak ada kitab kontemporer kemarin. Coba yang Hawi tadi tampilkan. Monggo disimak bareng-bareng, nanti kalau ada salah silahkan dikoreksi. Oke. Dalam Hawinya tadi berangkat dari kasus muttor ila ta'ami wasyarab. Di sana layahlu min salah sati ahwali, tidak lepas dari 3 keadaan. Ini langsung keadaan yang kedua saja karena ini yang pas dengan kasus kita. Wal halusaniyah alla yakdiro sopo putor ala akhdihi wala ala kitalihi alaihi. Orang yang dalam kondisi bahaya itu tadi sama sekali tidak mampu mengambil ataupun memaksa orang yang membawa untuk memberikan kepadanya. Ini persis dengan kasus Nabi. Dari sok lapo-lapo. Famalikut to'ami asid bil ma'i. Maka ketika pemilik makanan, pembawa kuncinya tidak menolong mereka, dia dianggap maksiat. Kalau sampai mati gimana? Apa ada kewajiban doman? Wa maksiatuhu in afdot ila talafil muttor a'dham. Kalau muttornya sampai mati, yo maksiatin lebih gede ngono ae. Lakin layat manuhu bi qawadin waladiyatin. Tapi jelas gak ada konsekuensi kisos ataupun diat ya, karena itu sekedar tarku, tidak sampai fi'lu yang musbit lid doman musbit lil kisos. Itu ibaratnya bisa ditampilkan, itu sudah ada, silahkan dibaca ya. Kemudian yang terakhir tadi dari Is'aluni kalau nggak salah, yang coba membawakan ibarat lauhabasa wa mana ato'am, mencoba mentadirkan kasus itu dengan kasus kita, ini saya rasa juga nggak pas. Karena kalau kita mau teliti, kenapa di situ jelas mau dimasukkan dalam qatlul amdi, pembunuhan yang jelas sengaja, yang itu konsekuensinya adalah kisos, karena berangkatnya ngurung uang. Ini bukan sekedar gak dikasih makan, bukan sekedar ada orang kelaparan gak dikasih makan, dikurung gak dikasih makan. Berarti di situ sekali lagi ada ikhdasul fi'li. Sedangkan kasus kita nggak ada, dia nggak ngapa-ngapain. Coba ditanggapi yang masalah amanat barusan terakhir. Yang mana? Yang barusan. Coba yang tolak itu gimana? Yang amanat bahwasanya menjaga sikap barusan. Baik dari Nurul Khalil ataupun dari Musarang tadi yang membawakan ibarat masalah hujumir rojul fi a'da'il kufar. Yang pertama, ya ini sebentar. Yang pertama, permasalahan yang diterangkan oleh Nurul Khalil sebenarnya saya sepakat. Memang dalam kasus inqadhu nahwil gharik harus ada pemilahan bainal maksum wa muhaddaridam. Itu harus. Karena ini membahas fikih. Cuman begini. Sekalipun di dalam fikih menyatakan bahwa kasus kita ini harus ada pemilahan antara maksum dan juga muhaddaridam. Tapi yang perlu kita tahu bahwa muhaddaridam itu hukum menolongnya hanya sekedar tidak wajib, bukan haram. Artinya bagaimana? Artinya begini. Dalam satu kasus, semisal tarikus sholah ataupun murtad, dalam kasus dafnunya itu kan sekedar tidak wajib, artinya ya juzu ihra'ul kilab ya. Tapi bukan larangan, sehingga begini, kita tidak bisa mengatakan ketika ada muqtadi, ada sesuatu yang menuntut untuk diselamatkan, yaitu maksum ya, sedangkan ada orang lain yang tidak wajib, maka semestinya tetap wajib ya, karena ini tidak sampai manek ya, kecuali kalau sampai idza ijtama al muqtadi wal manek, maka kudiman manek. Sehingga kasus kita ini sekalipun ada narapidana yang bukan maksum, maka tetap harus kita kedepankan orang-orang yang maksum sehingga hukumnya tetap wajib. Sebentar, itu satu. Yang kedua dari yang mus tadi yang mencoba membawakan ibarat dalam musuah tentang masalah hujumir rojul, saya rasa itu kurang tepat dalam kasus kita. Kenapa demikian? Karena dalam ibarat itu kalau mau diteruskan ada beberapa pertimbangan. Menurut beberapa madhab memperbolehkan hujumir rojul li'a'da'il kufar sekalipun jumlahnya banyak, itu diperbolehkan kan ada beberapa pertimbangan yang itu tidak bisa kita temukan dalam kasus kita. Satu, kalau di dalam ibaratnya itu dibacakan begini,
Kadzalika qala Ibnu Arabi, ini terusannya ibaratnya mustadi. Wasahih indi jawazuhu li'anna fihi arba'ata aujuhin. Di sini ada 4 pertimbangan. Yang pertama, al-awwal thalabus syahadah. Yang pertama jelas karena kita akan mencari kematian syahid. Ini ada dalam kasus kita. Yang kedua, asani wujudun nikayah asalis tajziatul muslimin alihim ar-rabi' dhu'fu nufusil a'da'i. Nah ini pertimbangan ketiga dan keempat, yaitu kita membuat lemah hati para musuh, itu tidak bisa kita temukan dalam kasus kita. Ya, ya. Sehingga ini tidak bisa dibawa ranah ini. Coba ada takbir yang mengatakan bahwa menolong orang yang tidak maksum itu tidak haram, tidak wajib. Ini. Sorry, tidak haram. Banyak itu toh. Ini Dalam Dalam satu kasus daf itu enggak, dalam satu kasus daf. Ya, biar selesai. Ya ini saya. Takbir. Dalam satu kasus daf, tarikus sholah yang jelas-jelas jahid juga sholah, maka kan dia muhadab bukan maksum. Maka dalam kasus dafnunya dia tidak wajib untuk didafnu. Balia juzu ihra'ul kilab, kalau sampai mau baca di bajuri. Boleh untuk kita mempersilahkan anjing untuk memakannya, tapi itu bukan satu keharusan. Memang gitu. Artinya boleh saja andai kata kita juga menjaga darah mereka, itu bukan keharaman. Sehingga dalam kasus kita, kalau ada muqtadi yaitu menyelamatkan para maksumin, maka ini harus dikedepankan daripada mengedepankan nggak wajib. Lagian kan gini ya, walaupun kita